Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi gerak parabola bagian yang ketiga. Di bagian ketiga ini khususnya itu latihan soal gerak parabola. Semoga siswa dan siswi semuanya menjadi lebih paham pada materi gerak parabola. Kemudian jangan lupa like, komen, dan share video pembelajaran ini ke teman siswa dan siswi semuanya. Tidak lupa juga berlangganan channel YouTube Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Soal nomor 1. Dari titik A di tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Kalau digambarkan seperti ini, jadi ini dari tanah, dari titik A, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Dan sudut elevasi 37 derajat. Jadi sudut elevasinya ini 37 derajat, di mana sin 37 derajat sama dengan 0,6. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A. Komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. Jadi yang ditanyakan itu adalah komponen kecepatan awal searah horizontal, ini P0x. Jadi P0 ini diuraikan menjadi P0x dan P0y. Nah yang A itu berapakah P0x-nya dan berapakah P0y-nya. Kemudian yang B, kecepatan bola setelah 0,4 sekon. Misalkan setelah 0,4 sekon, bola itu ada di sini. Nah, yang ditanyakan itu adalah besarnya Pt atau kecepatan setelah 0,4 sekon. Nah, untuk mendapatkan Pt ini harus dicari besarnya Ptx. Nah, dimana kalau arah kecepatan searah horizontal besarnya sama dengan P0x. Karena kecepatan searah mendatar itu adalah konstan atau GLB. Kemudian harus dicari juga besarnya Pty atau kecepatan setelah 0,4 sekon searah sumbu Y. Nah baru nanti dicari besarnya Pt-nya. Kemudian yang C, nah yang ditanyakan posisi bola setelah 0,4 sekon. Jadi berapa X-nya dan berapa Y-nya kalau ditanyakan posisi. Kemudian yang B, waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi yang ditanyakan adalah waktu dari A ke B. Kemudian yang E, waktu untuk mencapai titik terjauh. Jadi waktu yang diperlukan dari A ke C. Kemudian F, tinggi maksimum, atau ini tinggi maksimum ya, yang dilambangkan dengan Y maksimum. Dan G, jarak lemparan terjauh yang dicapai bola. Nah yang ditanyakan adalah X maksimum. Dari soal itu diketahui kecepatan awalnya ini sebesar 20 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya ini 37 derajat. Kemudian G-nya 10 meter per sekon. Dan di sini diketahui sin 37 derajat adalah 0,6. Maka besar cos-nya adalah 0,8. Yang ditanyakannya ini tadi P0x, P0y, kemudian Pt, kemudian posisinya berapa X-nya dan berapa Y-nya. Jadi berapa X-nya dan berapa Y-nya. Kemudian Y maksimum dan X maksimum atau jarak lemparan terjauh. Oke, kita bahas pertanyaan bagian A, yaitu komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. Nah, yang pertama, komponen kecepatan awal dalam arah vertikal atau P0y. Besarnya P0y, nah ingat di video pembelajaran yang pertama, besarnya P0y itu adalah P0 sin alfa. Tinggal memasukkan aja nilainya. P0-nya sama dengan 20 dan alfanya sama dengan 37 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 0,6. Jadi besarnya P0y ini tinggal mengalihkan 20 kali 0,6 sama dengan 12 meter per sekon. Jadi besarnya kecepatan awal dalam arah vertikal besarnya adalah 12 meter per sekon. Sedangkan tadi kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian
komponen kecepatan awal dalam arah horizontal atau dilambangkan dengan P0x atau ini. Jadi komponen kecepatan awal searah sumbu X yang besarnya dilambangkan dengan P0x. Untuk mencarinya menggunakan rumus P0x sama dengan P0 cos alpha. Ingat, cos alpha itu sama dengan P0x dibagi dengan P0 atau sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring. Sisi di samping sudutnya P0x dan sisi miringnya P0. Sehingga besarnya P0x itu sama dengan P0 cos alpha. Tinggal memasukkan nilainya, yaitu nilai P0 yang besarnya 20 dan alpha besarnya 37 derajat. Cos 37 derajat sama dengan 0,8. Jadi 0,8 kali 20 sama dengan 16. Jadi besarnya P0x sama dengan 16 meter per sekon. Jadi kecepatan awalnya ini adalah besarnya 20. Dan komponen kecepatan awal searah sumbu X-nya ini besarnya sama dengan 16. Kemudian berikutnya yang B. Nah, yang B yang ditanyakan adalah kecepatan bola setelah 0,4 sekon atau dilambangkan dengan Pt. Jadi misalkan ini bola awalnya itu di A dan setelah 0,4 sekon itu kira-kira ada di sini. Nah, yang ditanyakannya itu adalah kecepatan setelah 0,4 sekon atau dilambangkan dengan Pt. Untuk mencari besarnya Pt, kita harus mencari besarnya Pty atau komponen kecepatan Pt searah sumbu Y dan besarnya Ptx atau ini. Ingat, pada gerak parabola ini besarnya Ptx ini sama dengan P0x sebab benda untuk gerakan mendatar kecepatannya konstan atau benda bergerak GLB. Oke, kita lanjut mencari besarnya Pty terlebih dahulu atau komponen kecepatan bola setelah 0,4 sekon searah sumbu Y atau Pty. Yang besarnya itu dirumuskan Pty sama dengan P0Y min GT. Ingat, rumus ini sudah dibahas pada video pembelajaran gerak parabola bagian yang pertama, atau rumus ini merupakan rumus GLBB diperlambat atau rumus gerak vertikal ke atas. Harus diingat-ingat kembali. Kita masukkan nilainya. Nah, tadi P0Y itu sudah didapat dari bagian yang A, ya, yaitu komponen kecepatan awal searah sumbu Y besarnya adalah 12, G-nya 10 dan waktunya ini 0,4. Tinggal mengalihkan saja. 10 kali 0,4 sama dengan 4. Jadi besarnya Pty sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian berikutnya sekarang mencari besarnya Ptx atau komponen kecepatan bola setelah 0,4 sekon searah sumbu X. Ini pakai X ya, atau dilambangkan dengan Ptx. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi bahwa besarnya Ptx ini sama juga dengan P0x atau besarnya sama dengan 16 meter per sekon. Kemudian selanjutnya sekarang baru mencari besarnya Pt atau kecepatan setelah 0,4 sekon. Besarnya itu dirumuskan akar Pty kuadrat ditambah Ptx kuadrat. Kita masukkan nilai Pty-nya sama dengan 8 kuadrat ini dan besar Ptx-nya sama dengan 16 dikuadratkan. 8 dikuadratkan sama dengan 64 dan 16 dikuadratkan sama dengan 256. Tinggal dijumlahkan, 64 ditambah 256 sama dengan 320. Akar 320 sama juga dengan akar dari 65 kali 5. Akar 64 sama dengan 8 dan 5-nya masih tetap ada di dalam akar. Jadi besarnya Pt ini sama dengan 8 akar 5 meter per sekon. Jadi kecepatan bola setelah 0,4 sekon atau Pt di sini besarnya adalah 8 akar 5 meter per sekon.
Kemudian berikutnya, posisi bola setelah 0,4 sekon. Jadi yang ditanyakan adalah posisi bola setelah 0,4 sekon atau berapa jarak X-nya dan berapa tinggi Y-nya. Oke, yang pertama dulu yaitu posisi vertikal setelah 0,4 sekon atau Y-nya. Besarnya Y itu dirumuskan Y sama dengan Pi 0Y kali T min setengah GT kuadrat. Persamaan ini sudah diturunkan pada video pembelajaran gerak parabola bagian yang pertama. Tinggal memasukkan besarnya Pi 0Y yang sudah didapat di bagian A, yang besarnya adalah 12, kemudian T-nya 0,4, G-nya 10, dan T-nya 0,4. Tinggal menghitung saja, 0,4 dikuadratkan sama dengan 0,16. Kemudian setengah kali 10 sama dengan 5. Kemudian 12 kali 0,4 sama dengan 4,8. Kita kalikan ini, 5 kali 0,16 sama dengan 0,8. Jadi besarnya Y sama dengan 4,8 dikurangi 0,8 sama dengan 4 meter. Jadi tinggi bola setelah 0,4 sekon adalah 4 meter. Atau posisi bola vertikal setelah 0,4 sekon adalah 4 meter. Kemudian berikutnya, posisi bola horizontal setelah 0,4 sekon atau jarak dari sini ke sini. Besarnya dirumuskan X sama dengan Pi 0X kali T. Ingat, ini adalah rumus dari GLB karena pada gerak parabola ini untuk gerak mendatar gerakannya itu adalah GLB. Nah, besarnya Pi 0X ini sudah didapat dari jawaban A yang besarnya 16 dan T-nya sama dengan 0,4. Tinggal mengalihkan saja, 16 kali 0,4 sama dengan 6,4. Jadi posisi bola setelah 0,4 sekon yaitu pada koordinat 6,4 meter dan 4 meter atau X-nya 6,4 meter dan Y-nya sama dengan 4 meter. Kemudian berikutnya yang D, waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum yaitu waktu dari A ke B dan dilambangkan dengan TY maksimum atau waktu untuk mencapai Y maksimum atau tinggi maksimum. Ada dua cara. Nah, cara yang pertama kita menggunakan persamaan yang sudah diturunkan pada video pembelajaran yang pertama, yaitu Pi TY sama dengan Pi 0Y min GT. Di titik tertinggi, besarnya Pi TY itu sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan Pi 0Y min G kali TY maksimum. Pi 0Y-nya sudah diketahui, besarnya 12 dan G-nya 10. Nah, tinggal mencari besarnya TY maksimum. Jadi ini pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif. 10 TY maksimum sama dengan 12. Jadi besarnya TY maksimum sama dengan 12 per 10 sama dengan 1,2 sekon. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau waktu dari A sampai ke B besarnya 1,2 sekon. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau TY maksimum atau boleh juga TAB. Yang besarnya dirumuskan TY maksimum atau boleh juga TAB sama dengan Pi 0 sin alfa per G. Tinggal memasukkan aja nilainya. Pi 0-nya sama dengan 20 dan alfanya sama dengan 37 dan G-nya 10. Sin 37 sama dengan 0,6. Tinggal menghitung saja. 20 kali 0,6 sama dengan 12 dibagi 10 sehingga besarnya TY maksimumnya itu adalah 1,2 sekon. Jadi besarnya ini sama juga dengan cara yang pertama.
yaitu waktu untuk mencapai tinggi maksimum itu adalah 1,2 sekon. Kemudian berikutnya yang ditanyakan adalah waktu untuk mencapai titik terjauh. Nah, waktu dari A sampai dengan C. Nah, kita ketahui di video pembelajaran gerak parabola yang kedua bahwa waktu untuk mencapai titik terjauh dari A sampai ke C itu sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Jadi waktu dari A ke B ini sama dengan dari B ke A, sehingga besarnya TX maksimum atau waktu dari A ke C itu sama dengan 2 kali TY maksimum. Nah, di sini TY maksimumnya sudah diketahui besarnya 1,2, sehingga ini tinggal mengalihkan saja 2 kali 1,2 sama dengan 2,4 sekon. Jadi waktu untuk mencapai titik terjauh besarnya 2,4 sekon. Kemudian berikutnya bagian yang F, yaitu tinggi maksimum yang dapat dicapai bola. Jadi berapakah tinggi maksimum yang dapat dicapai bola atau yang dilambangkan dengan Y maksimum? Untuk mengerjakannya ada 2 cara. Nah, cara yang pertama dengan menggunakan persamaan Y maksimum sama dengan Pi 0Y kali TY maksimum dikurangi setengah G kali TY maksimum dikuadratkan. Besarnya Pi 0Y sudah didapat dari yang A, kemudian TY maksimum juga sudah didapat besarnya 1,2, kemudian G-nya 10 dan TY maksimumnya 1,2 dikuadratkan. Tinggal menghitung saja. 12 kali 1,2 sama dengan 14,4. Setengah kali 10 sama dengan 5. Kemudian 1,2 dikuadratkan sama dengan 1,44. Kemudian 5 kali 1,44 sama dengan 7,2. Selanjutnya besarnya Y maksimum sama dengan 14,4 dikurangi 7,2 sama dengan 7,2. Jadi tinggi maksimum yang dicapai bola atau Y maksimum besarnya sama dengan 7,2 meter. Kemudian berikutnya cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini menggunakan langsung rumus Y maksimum. Yang besarnya dirumuskan Y maksimum sama dengan Pi 0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Kita masukkan nilai-nilainya. Dari diketahui besarnya Pi 0 sama dengan 20, kemudian alfanya ini sama dengan 37, G-nya 10. Tinggal menghitung, 20 dikuadratkan sama dengan 400. Kemudian sin 37 adalah 0,6, karena ini kuadrat maka di sini juga dikuadratkan. Tinggal mengalihkan saja, 0,6 dikuadratkan sama dengan 0,36. Kemudian 0,36 kali 400 itu sama dengan 144. Kemudian 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi besarnya Y maksimum sama dengan 144 dibagi 20 sama dengan 7,2 meter. Hasilnya ini sama. Baik dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Kemudian berikutnya bagian yang G, yaitu jarak lemparan terjauh yang dicapai bola, yaitu dari A sampai dengan ke C. Ini juga ada 2 cara. Cara yang pertama dengan menggunakan rumus X maksimum sama dengan Pi 0X kali TX maksimum, di mana TX maksimum ini sama dengan 2TY maksimum atau 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Kita masukkan angka-angkanya. Pi 0x-nya sama dengan 16. Ini dari jawaban yang A kali 2. Kemudian TY maksimumnya ini sudah didapat, yang besarnya itulah 1,2. Tinggal mengalihkan saja. 2 kali 1,2 sama dengan 2,4. Kemudian 2,4 kali 16 sama dengan 38,4 meter. Kemudian cara yang kedua
yaitu dengan menggunakan rumus X maksimum sama dengan P0 kuadrat sin 2 alfa per G, seperti sudah diturunkan pada video pembelajaran gerak parabola bagian yang kedua. Besar P0-nya sama dengan 20 dan alfanya 37 derajat, kemudian G-nya 10. Kemudian berikutnya 2 kali 37 sama dengan 74. Kemudian 20 dikuadratkan sama dengan 400. Tinggal menghitung besarnya sin 74, ini bisa didapat dari kalkulator. Nah, besarnya sin 74 sama dengan 0,96. Tinggal mengalikan saja, 0,96 kali 400 sama dengan 384. Dibagi 10 sama dengan 38,4. Dan hasilnya ini sama. Jadi jarak lemparan terjauh, yaitu dari sini ke sini atau dari A ke C, besarnya sama dengan 38,4 meter. Oke, untuk latihan soal bagian yang pertama selesai dan akan dilanjutkan latihan soal bagian yang kedua. Jangan lupa like, komen, share video pembelajaran ini kepada teman-teman siswa dan siswi semuanya. Tidak lupa juga berlangganan channel YouTube Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.